Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar ilmu agama, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Jadi ketika kita bilang taufik, apa makna taufik? Taufik itu maknanya adalah khalqul qudrati ala ta'ah, yaitu menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika ada seseorang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah, ya salat, puasa, zakat, ataupun mengaji ilmu agama, ataupun ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka orang ini disebut dengan apa? Al-abdul muwaffaq. Al-abdu al-muwaffaq, yaitu seorang hamba yang mendapatkan taufik, yang diberikan taufik, yaitu al-abdul muwaffaq namanya. Insyaallah ta'ala, ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu sebuah risalah yang kecil yang membahas tentang 3 golongan di luar ahli sunnah wal jamaah. Dan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang golongan Wahabi, dan insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan kembali melanjutkan masuk kepada kelompok yang kedua, yaitu kelompok Hizbul Ikhwan. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya pada dasarnya kelompok ini didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna dengan tujuan untuk melawan para penjajah. Nah, tetapi kemudian setelah itu disusupi organisasi ini ataupun kelompok ini disusupi oleh Sayyid Qutb, sehingga kemudian dia berubah haluan. Ya, sehingga ada yang sebagian penulis mengatakan mereka itu menjadi adatut takhrib, yaitu alat untuk membuat kerusakan. Seperti itu. Kemudian di antara ajaran utama ataupun yang ajaran mereka itu adalah yaitu takfir syumuli. Namanya takfir syumuli, yaitu mengkafirkan secara totalitas semua golongan di luar mereka. Jadi pokoknya orang-orang yang tidak bergabung, orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka, ini dianggap keluar dari agama Islam. Paham?
Sekarang kita lanjutkan kembali ya, insyaallah taala. Saya share dulu kitabnya. Ini yang punya PDF-nya atau punya kitabnya silakan dibuka. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata beliau, wa amma hizbul ikhwan, sedangkan golongan hizbul ikhwan paling atas ya, fa innahu muttaba'u sayyid qutbin, maka sesungguhnya mereka mengikuti Sayyid Qutb. Jadi mereka itu mengikuti Sayyid Qutb fi qawlihi, dalam perkataan mereka, man hakama bi ghairil Qur'an, barang siapa yang menghukumi dengan selain Al-Qur'an. Ini perkataan mereka. Walau fi hukmin wahidin, walaupun dalam satu hukum saja, faqad radda uluhiyyatallah, katanya. Maka orang ini katanya telah menolak ya ketuhanan Allah taala. Wadda'al uluhiyyata li nafsihi, dan mengaku sebagai Tuhan, ya, mengaku ketuhanan untuk dirinya sendiri. Muhtajjan biqaulillahi ta'ala, ya, mereka mengambil dalih ya dengan firman Allah taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi ini ayat yang mereka pakai untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak menghukumi dengan Al-Qur'an walaupun satu hukum saja. Kemudian wastahalla bidzalika, dan mereka, dia maksudnya Hizbul Ikhwan, menghalalkan dengan hal tersebut dima al-hukam, yaitu menghalalkan darah para pemerintah. Menghalalkan darah pemerintah. Alladzina yahkumuna bil qanun, yang mereka menghukumi dengan undang-undang. Wa dima ar-ra'aya, dan juga menghalalkan darah masyarakat. Jadi begini, saya jelaskan. Ya, ini disebutkan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, yang dia kasih judul dengan Fi Zilalil Quran, yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, namanya Di Bawah Naungan Al-Quran. Nah, dalam buku ini dia itu mengatakan ini, bahwasanya orang yang menghukumi dengan selain Al-Quran, walaupun satu hukum saja, maka orang ini katanya telah menolak ketuhanan Allah Ta'ala dan mengaku ketuhanan tersebut untuk dirinya sendiri. Artinya kalau satu hukum saja, ya, satu permasalahan saja, ini menghukumi dengan hukum selain Al-Quran, maka sudah, berarti orang ini keluar dari agama Islam, walaupun di berbagai permasalahan yang lainnya menghukumi dengan hukum Al-Quran. Ya, contohlah hukum Al-Quran, ya, bahwasanya orang yang mencuri dengan kadar tertentu dan syarat-syarat tertentu,
hukumnya itu adalah potong tangan. Jadi kalau sudah memenuhi syaratnya, kemudian memenuhi syarat-syaratnya, maka orang yang mencuri itu nanti dihukum potong tangan. Hasilnya seperti itu. Tetapi kita tahu kan bahwasanya sekarang tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi yang mencuri seumpamanya itu dihukum apa? Penjara. Ya, maka yang seperti ini namanya menghukumi dengan selain Al-Quran. Ya, menghukumi dengan selain Al-Quran. Nah, ini menurut mereka adalah sebuah kekufuran. Bentar ya, bentar. Jadi bentar ya, ini mereka itu menganggapnya sebagai kekufuran. Nah, sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, orang yang tidak menghukumi dengan hukum Al-Quran itu diperinci, ya, diperinci dan langsung tidak kafirkan ataupun dianggap keluar dari agama Islam. Seperti itu. Nah, perinciannya apa? Ya, perinciannya yaitu bahwasanya jika orang tersebut menghukumi dengan selain Al-Quran dan menganggap bahwasanya Al-Quran, bahwasanya hukum yang dia buat itu lebih dari hukum Al-Quran, lebih baik dari hukum Al-Quran, dianggapnya begitu, maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Dan demikian juga apabila dia itu menganggap bahwasanya hukum yang dia buat itu sama dengan hukum Al-Quran, maka orang ini juga dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, dia keluar dari Islam. Nah, yang ketiga, orang ini menghukumi dengan selain hukum Al-Quran, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan yang kena masalah temannya, atau kerabatnya, atau dikena sogok, tetapi tetap dia meyakini bahwasanya hukum Al-Quran di atas segalanya. Dia tidak menganggap bahwasanya hukum yang dia buat itu lebih baik dari Al-Quran. Tidak menganggap hukum yang dia buat itu sama dengan hukum Al-Quran. Maka ya dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak jatuh dalam kekufuran, artinya tidak dianggap keluar dari agama Islam. Ya cuma dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Itu perincian ulama ahli sunnah wal jamaah tentang seseorang yang menghukumi dengan hukum selain Al-Quran. Bisa difahami ya. Jadi tidak serta merta orang yang menghukumi dulu Al-Quran dengan hukum selain Al-Quran langsung dibilang keluar dari agama Islam. Ya, tidak seperti itu. Dan mereka sendiri sebenarnya, dalam banyak permasalahan menggunakan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran.
Ya, ya contoh mudahnya, ya, tidak ada dalam Al-Quran kalau seseorang itu mau masuk sebuah negara harus punya paspor, bis itu harus pakai visa dan semacamnya. Tidak ada itu peraturan seperti itu. Tetapi mereka pun pada saat ini, ya istilahnya kan di mana pun ibaratnya mereka pun pakai undang-undang kalau mau masuk ke negara mereka harus pakai paspor, harus pakai visa, gitu. Kalau ada orang mau ke sana kemudian tidak bawa paspor, tidak punya visa, tidak bisa masuk. Nah sekarang pertanyaannya, mau masuk ke negara harus pakai paspor itu ada nggak dalam Al-Quran? Ini hukum seperti ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Al-Quran hukum itu ini? Kan nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi konsekuensi dari perkataan ini bahwasanya mereka itu mengkafirkan diri mereka sendiri. Ya, cuma mereka nggak sadar. Ya, atau nggak mikir memang. Jadi seperti itu. Kalau dikatakan pokoknya orang yang menghukumi dengan Al-Quran itu walaupun satu hukum itu dianggap langsung keluar dari agama Islam. Ya dari dulu berarti khalifah itu tidak ada yang banyak yang nggak Muslim. Betapa banyak dari pemegang khilafah Umayyah yang mereka menghukumi dengan hukum-hukum di luar Al-Quran. Banyak ada di antara mereka yang zalim. Ya, demikian juga di masa Abbasiyah contoh. Ada juga. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya ini adalah sebagai kekufuran, berarti mereka semuanya, ya, mayoritas maksudnya adalah sebenarnya keluar dari agama Islam. Lah terus siapa pemerintahan yang dipimpin oleh umat Islam, orang Islam? Kalau semuanya dianggap telah keluar dari agama Islam. Seperti itu. Kemudian kita baca. Kita lanjut ya. Wa tafsiruhu hadza li hadhihi al-ayati mukhalifun lima fassara bihi al-ayata Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan penafsiran Said Qutb terhadap ayat ini, ya, maksudnya dengan ayat ini dia mengkafirkan orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi, baik pemerintah ataupun masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan itu. Mukhalifun adalah menyalahi terhadap tafsir Abdullah ibnu Abbas terhadap ayat tersebut. Ya, jadi menyalahi tafsir Abdullah ibnu Abbas ibnu Ammir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya penafsiran Said Qutb terhadap ayat tersebut dengan apa yang dia katakan ini bertentangan dengan penafsiran para ulama. Ya. Bertentangan dengan penafsiran
sahabat Rasulullah. Yang pertama disebutkan di sini adalah bertentangan dengan tafsir Ibnu Abbas. Yang mana kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas ini adalah tarjumanul Quran, ya, sahabat yang sangat ahli dalam tafsir Al-Quran. Ya, makanya di sini wa huwal ma'rufu bitarjumanil Quran, dan Ibnu Abbas ini beliau yang dikenal dengan penerjemah Al-Quran. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'alahu bifahmil Quran. Nah, nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Ibnu Abbas, yaitu dengan diberikan pemahaman Al-Quran. Ya. Fa fi Sahih Al-Bukhari, maka dalam Sahih Al-Bukhari Al-Mujalladil Awal, di jilid pertama, Sahifah ini halaman 25, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarilah Ibnu Abbas al-kitab, yaitu Al-Quran. Anna Rasul alaihi salam, ya, pada bab ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltazamahu, jadi Rasulullah memeluk Ibnu Abbas. Enggak perlu. Iltazamahu, memeluk Ibnu Abbas. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, ya, berdoa di sini, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah Ibnu Abbas al-kitab, yaitu Al-Quran. Wa qala aidan, dan beliau juga bersabda, berdoa, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah berikanlah Ibnu Abbas pemahaman dalam ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah beliau ta'wil Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran. Wa hadza aidan haditsun sahihun rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ini ya, jadi yang pertama disebutkan sama Syekh di sini bahwasanya penafsiran Sayyid Qutb ini bertentangan dengan tafsir Ibnu Abbas. Nah, ya, tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat tersebut. Dan kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas di sini adalah tarjumanul Quran. Ya. Kita tahu bahwasanya beliau ini didoakan oleh Rasulullah agar menjadi ahli dalam tafsir Al-Quran, dan beliau memang seperti itu jadinya, memang betul-betul ahli dalam penafsiran Al-Quran. Beliau adalah seorang sahabat juga. Jadi kalau ada pertentangan ini antara tafsir orang saat ini dengan tafsir para sahabat, ya, dengan tafsir sahabat Rasulullah, bahkan dengan kriteria-kriteria dan keistimewaan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kita selaku orang awam, ya, kita akan mengikuti siapa? Tafsir sahabat yang mempunyai keistimewaan yang telah kita sebutkan tadi, atau tafsir seseorang yang tidak dikenal, ilmu agamanya juga tidak dikenal, biasanya belajarnya juga tanpa seorang guru, kemudian juga
pernah ya, jadi ateis dan semacamnya. Ya, jelas ya kita akan mengikuti tafsir sahabat Rasulullah. Nah, bagaimana tafsir Ibnu Abbas? Insya Allah nanti akan disebutkan. Kemudian juga wa mukhalifun, kita lanjutkan. Ya, wa mukhalifun, dan tafsir ini juga bertentangan li tafsir ghairi Ibnu Abbas, yaitu bertentangan dengan penafsiran selain Ibnu Abbas minas sahabati, dari sahabat Rasulullah. Jadi riwayat dari sahabat Rasulullah, penafsiran ayat ini yang datang dari Rasulullah, dari sahabat Rasulullah itu cuma dua. Yang pertama yaitu yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua sahabat Rasulullah juga yang bernama Al-Bara ibnu Azib. Jadi Al-Bara ya, tanpa tasydid ra-nya, bukan Al-Barra, bukan. Jadi bacanya Al-Bara ibnu Azib. Lah, penafsiran tentang ayat ini yang dari sahabat itu dua itu. Nah, kemudian tafsirnya Said Qutb ini bertentangan dengan dua-duanya. Makanya di sini dibilang apa? Minas sahabat, bertentangan dengan sahabat lain dari kalangan para sahabat. Wa man tabi'ahum ila yaumina, dan juga menyalahi penafsiran orang-orang yang mengikuti mereka ila yaumina, sampai hari ini, min ulama'il Islam, dari ulama Islam. Nah, ya, bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis sambil saya melanjutkan bahasannya. Fa innahu sabata an Abdillah bin Abbasin, karena sesungguhnya telah tetap dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah taala meridhai beliau berdua. Nah, jadi Abdullah dan juga Al-Abbas. Ma dzakarahu al-Hakim, sesuatu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa hadza nassuhu, dan ini teksnya, fi sahifati, pada halaman 313 minal juz'i tsani, dari jilid kedua. Jadi ini yang terdapat, ya, perkataan Ibnu Abbas ini terdapat dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim. Apa kata Imam Al-Hakim ini? Akhbarana Ahmad bin Sulaiman, kami dikabarkan oleh Ahmad ibn Sulaiman Al-Mausili. Qal haddatsana Ali ibn Harbin. Kemudian kata Ahmad ibn Sulaiman, kami dikabarkan oleh Ali ibn Harb. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Beliau juga mengatakan kami dikabarkan oleh Sufyan ibn Uyainah an Hisham, dari Hisham ibn Hujair, putra Hujair, an Tawus, dari Tawus. Qala, beliau berkata, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini ya, ini sekarang sudah perkataan Ibnu Abbas, didengarkan dengan baik, dipahami dengan baik agar tidak salah paham kayak mereka. Ya, karena kalau memahami ayatnya secara zahirnya itu kayak memang seperti mereka katakan. Tapi tidak seperti itu. Hanya perhatikan ya perkataan Ibnu Abbas ini. Kata beliau apa? Innahu laisa bil kufril ladzi yadhhabuna ilaih. Jadi kekufuran yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah kekufuran yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij, ini maksudnya. Ya, karena orang-orang Khawarij mereka menafsiri ayat tersebut memang dengan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Jadi kalau ada orang menghukumi dengan selain hukum Al-Quran, walaupun satu hukum, satu permasalahan, ini keluar dari Islam. Ini tafsirnya Khawarij yang kayak gini. Khawarij itu salah satu golongan sesat.
Ya, Khawarij itu salah satu golongan sesat yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kemudian Abbas mengatakan apa? Ini perhatikan lagi. Innahu laisa kufran yang qulu anil millah. Ini bukanlah sebuah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, jadi bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan membaca firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak menghukumi bima anzalallah, dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka merekalah orang-orang yang kafir. Kafir masuk kafir di sini maksudnya apa? Apa? Yaitu kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya begini. Jadi orang yang menghukumi dengan selain hukum Al-Qur'an itu apa namanya terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, jadi orang yang menghukumi dengan selain hukum Al-Quran itu terjatuh dalam dosa besar. Dari saking besarnya dosanya ini, dia itu serupa dengan kekufuran. Nah, itu maksudnya. Jadi kata kufur di sini bukan berarti orang tersebut keluar dari Islam, bukan, tetapi dia itu terjatuh dalam dosa besar yang berada di bawah kekufuran. Dari saking besarnya itu diserupakan dengan kekufuran. Itu maknanya. Ya, tapi seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada orang yang menghukumi dengan selain Al-Qur'an, kalau dia menganggap hukum Al-Qur'an, hukum yang dia buat itu lebih baik dari hukum Al-Qur'an, lebih baik dari atau sama dengan hukum Al-Qur'an, ini yang dihukumi keluar dari Islam. Kalau dia tetap meyakini hukum Al-Quran itu tetap lebih baik, tidak sama dengan hukum yang dia buat, ini dia tidak keluar dari Islam tapi terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Nah, ini ya, jadi ini yang dikatakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ini bukan seperti yang dikatakan oleh orang Khawarij, bukan seperti yang dikatakan oleh apa namanya ya golongan Khawarij. Tetapi pemaknaannya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kufur di bawah kekufuran, maksudnya dosa besar. Dengan perincian yang sudah kita sebutkan ya. Jadi dari sini apa yang bisa kita ambil faedah? Pertama, penafsirannya Sayyid Qutb ini bertentangan dengan tafsir Ibnu Abbas. Pertama, yang kedua, pendahulunya Sayyid Qutb di sini dalam penafsirannya ini, pendahulunya atau dia mengikuti siapa? Yaitu mengikuti pendapat Khawarij, ya lah. Lah Khawarij di sini siapa mereka? Khawarij di sini adalah golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana sifat mereka? Mereka dikatakan oleh Rasulullah apa, hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang masih mau mengikuti tafsirnya Sayyid Qutb. Nah, dengan ketika sudah kita jelaskan seperti itu. Nah, jauhi hal itu. Itu maksudnya. Kemudian ya, wa qawlu ibn Abbasin kufrun duna kufrin, dan perkataan Ibnu Abbas kufur di bawah kekufuran, nadhiruhur riya, pendekatannya itu adalah tentang riya. Ya, bandingannya adalah masalah riya. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sammahu syirkal asghar. Beliau menamai riya ini dengan syirik kecil. Ya, ada istilah syirik kecil. Ay laisa syirkal akbar alladhi yanqulu 'anil millah. Artinya ketika dibilang syirik kecil, ini bukan syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Alladzi huwa nihayatut tadzalluli li ghairillah. Yang itu artinya apa? Yang merupakan puncak perendahan diri terhadap selain Allah Ta'ala. Artinya menyembah syirik itu ya menyembah selain Allah Ta'ala. Itu dia. Fa inna hadza syirka huwa alladzi yanqulu 'anil millah. Maka sesungguhnya kesyirikan ini dialah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maksudnya di sini apa? Maksudnya itu syirik, kita bilang syirik ya, toh. Syirik ini terbagi menjadi dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil ini apa? Yaitu riya. Riya itu disebut sebagai syirik kecil. Tetapi walaupun dia disebut sebagai kesyirikan, ya walaupun riya ini disebut sebagai kesyirikan, tetapi dia itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, ini syirik kecil ya. Nah, demikian juga gitu ya. Ketika dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang menghukumi dengan selain Al-Qur'an dia kafir, mereka orang kafir. Maksudnya di sini ya kafir yang tidak mengeluarkannya dari Islam, yaitu kufur di bawah kekufuran. Nah ini pendekatannya seperti itu, bandingannya seperti itu, bisa difahami ya. Faqad rawa al-Hakim fil Mustadrak. Al-Imam Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Rasulullah bersabda, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Takutlah kalian akan riya, dikarenakan riya itu adalah syirik kecil. Jadi Rasulullah menetapkan dalam hadis ini bahwasanya yang namanya kesyirikan itu ada syirik kecil. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Makanya di sini apa kata Syekh? Fanaqulu, maka kita katakan, kama annar rasulah athbata syirkal asghara, sebagaimana Rasulullah telah menetapkan adanya syirik kecil, kadzalika Abdullah ibnu Abbasin, demikian juga Abdullah ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, putra paman Rasulullah, fassara qaulallahi ta'ala, menafsiri firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi kata kafirun di sini kufrun duna kufrin, yaitu kufur di bawah kekufuran. Ini ya, ini maksud dengan kufur di bawah kekufuran. Artinya laisal kufral ladzi yanqulu 'anil millah. Artinya bukan kekufuran yang memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bukan. Ketika kita bilang kufur di bawah kekufuran, berarti ya bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ketika kita bilang syirik kecil, ya bukan syirik yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, seperti itu.
faradhiyallahu an habril ummah. Semoga Allah Ta'ala meridai habril ummah, ya, tarjumanil Quran, penafsir Al-Quran, ya, orang yang alim di umat ini, penafsir Al-Quran, Abdillah ibni Abbas, yaitu Abdullah putra Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Ta'ala meridhai beliau berdua. Wa jazahullahu 'anil muslimina khaira, dan semoga Allah Ta'ala memberikan balas kebaikan, ya, untuk beliau, ya, atas jasa yang telah diberikan kepada umat Islam. Jadi ini ya sudah jelas ya bagi kita bahwasanya penafsiran Sayyid Qutb tersebut, ya, bertentangan dengan tafsir Ibnu Abbas. Ya, dikarenakan tafsir tersebut bertentangan dengan tafsir Ibnu Abbas, ya, bertentangan dengan tafsir Ibnu Abbas, maka apa? Ya, sudah kita ikuti penafsirannya Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, ya, putra paman Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah sebagai ahli tafsir, yang ahli takwil Al-Quran. Ya, masa kita menemukan orang yang kriteria yang begitu istimewa seperti ini, kemudian kita akan tinggalkan karena mengikuti ya penafsirannya orang yang tidak jelas, kan begitu. Insyaallah Ta'ala ini masih ada kelanjutan penjelasannya, gitu ya. Pendekatan dan penjelasannya nanti akan dijelaskan lagi dari hadis-hadis yang lain. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ya dipersilahkan. Nanti insyaallah Ta'ala habis ini kita sambil nunggu Ustaz Khudri bergabung dengan kita. Insyaallah sebentar lagi beliau akan bergabung dengan kita. Jadi kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang tidak difahami dari apa yang saya ucapkan tadi, ataupun ingin mencatat sesuatu kemudian saya terlalu cepat bicaranya, ya, ataupun yang lainnya, ya, bisa ditanyakan, dipersilahkan. Penting ya hal seperti ini untuk kita ketahui, dan juga cara-cara pengambilan dalil. Kita itu penting tahu dalil. Jadi sering saya ucapkan ke teman-teman yang ngaji ke saya, kita itu penting hafal dalil, dan kita penting juga tahu cara menggunakan dalil itu. Jangan kita hanya hafal dalil banyak, setelah itu kita tidak tahu cara menggunakannya. Hafal satu dalil, dua dalil, tetapi pandai dalam penggunaannya, itu sangat bagus sekali. Perbandingannya gimana? Perbandingannya itu kalau ada seseorang, dia mempunyai 100 pedang. Pedangnya tajam-tajam semua. Dia punya 100 pedang. Tetapi dia tidak pandai menggunakannya. Ya tahu? Dan ada orang lain, dia hanya punya 1 pedang, atau dia punya 2 pedang, tetapi dia itu sangat ahli dalam menggunakan pedang itu. Ahli dalam menggunakannya. Dua-duanya sama-sama memerangi musuh semuanya.
Anggaplah cara memerangi musuh. Nah, kalau seandainya dua-duanya sama-sama memerangi musuh, nanti yang akan banyak menjatuhkan musuh itu yang mana? Yang punya 100 pedang tapi tidak bisa menggunakannya, atau yang punya 1 pedang tapi dia pandai menggunakannya? Ya, jelas di sini yang akan banyak menjatuhkan musuh, memukul mundur musuh, dia adalah orang yang 1 pedang yang dia punya, tetapi sangat pandai dalam menggunakannya. Orang yang mempunyai 1 pedang mungkin saja dia akan menjatuhkan korban juga, tetapi dia akan lebih sedikit, ya akan lebih sedikit memukul mundur musuh. Ini kalau sama-sama berjuang di jalan yang sama. Ya, kalau semuanya sekarang mereka berbeda haluan. Jadi ini yang 1 pedang melawan yang punya 100 pedang. Tapi yang 100 pedang di sini tidak pandai menggunakannya, yang punya 1 pedang sangat pandai dan ahli menggunakannya. Kalau mereka berdua berperang, ya adu keterampilan, ya perang gitu ya. Nanti siapa yang akan menang? Ini jelas yang yang punya 1 pedang itu, tapi pandai menggunakannya. Nah, begitulah kita. Paling tidak jika bagi kita itu apa? Hafal 1 dalil. Hafal ya, bukan hafal luar kepala. Hafal 1 dalil serta apa? Pandai menggunakannya. Begitu. Jangan itu minimal ya. Misalnya kalau hanya kita hafal 2, 3, 4, 5, 6, 100 dalil dan pandai menggunakan 100 dalil ini, oh itu sangat hebat sekali. Bagus sekali. Tapi yang saya bilang apa? Minimal. 1 dalil tapi pandai menggunakannya. Jadi akan lebih menohok ya bahasanya, atau lebih mematahkan hujah-hujah orang-orang Wahabi atau orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya, dari orang yang hafal 100 dalil tapi tidak bisa menggunakannya. Ya, disinilah pentingnya kita terus murojaah, hafal, murojaah, hafal, murojaah, hafal, murojaah. Jangan sampai kita tinggalkan murojaah. Nah, kata guru kita, mahma balaghal alimu darajatan alimiyatan illam yuraji' yansa. Kalau biasa orang yang alim, walaupun dia sangat alim, tetapi dia tidak murojaah, ya sudah, dia akan lupa ilmunya. Baik, ini kalian tidak ada yang mau tanya ini. Nah, alhamdulillah, semoga dipahami semuanya ya. Dan ini seperti sudah bergabung dengan kita. Ya bisa bisa langsung lanjut dengan beliau. Untuk sesi pertama ini kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar.
hadirin hadirat yang senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah, dan diberikan semangat untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan semangat kepada kita untuk belajar ilmu agama dan terus konsisten dalam mencari tambahan sebanyak mungkin tentang wawasan keagamaan kita, terutama di bidang tauhid. Karenanya patut kita syukuri dengan syukur wajib ketika kita diberikan kesehatan serta waktu kosong. Kita gunakan, kita isi waktu kosong ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama sebelum mulai sesi kedua ini, yaitu tentang maksiat tangan, kita sama-sama mengucapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama meniatkan ikhlas di dalam diri kita untuk mencari ilmu agama ini semata-mata hanya mencari ridho, pahala, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang akan memperoleh apa yang dia inginkan sesuai dengan yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan tentang maksiat tangan. Kemarin pembahasan terakhir adalah tidak membantu orang yang membutuhkan ketika dia sedang dalam kondisi darurat. Ini saya ulang. Qala al-muallif rahimahullah, silakan dibuka yang punya kitab matan mukhtasar. Qala al-muallif rahimahullah, wa man al-muttarri ma yasudduhu. Di antara maksiat tangan adalah tidak menolong atau tidak memberikan bantuan orang yang sedang dalam kondisi darurat, dalam kondisi sangat membutuhkan. Artinya tidak membantu, tidak memberikan sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokok. Artinya tidak membantu, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan terhadap orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Seperti orang yang membutuhkan itu seperti orang yang lapar. Seperti orang yang lapar, ia sangat membutuhkan sebuah makanan untuk bisa mencegah kebinasaan dari dirinya. Ya, ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan. Benar-benar membutuhkan makanan. Kemudian ada temannya, ada kawannya, atau ada orang lain yang mampu untuk memberikan bantuan berupa makanan agar dapat mencegah kebinasaan dari dirinya. Tapi kawannya ini, temannya ini justru membiarkan dia tetap dalam kondisi darurat, dalam kondisi kelaparan. Maka yang tidak memberikan bantuan tadi termasuk orang yang terjatuh ke dalam maksiat tangan. Dia telah berbuat dosa karena tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang sedang dalam kondisi darurat. Ketika seseorang memberikan bantuan kepada orang lain untuk bisa mencegah kebinasaan dari dirinya, bisa memberikan makanan secara gratis, ya,
bisa memberikan makanan orang yang mampu itu. Bisa orang yang mampu itu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan secara gratis atau dijual. Dijual dengan waktu yang ditempo. Dan harus dibayar pada saat itu. Jadi bisa dengan dua cara. Diberikan secara cuma-cuma, kasih makanan secara cuma-cuma, atau dengan menjual makanan tersebut kepada orang yang lagi membutuhkan, tapi harus dengan ajal, bukan secara cash, bukan harus dijual dan harus dibayar pada saat itu. Kalau orang yang menjualnya secara cash itu kan berarti tidak punya hati keprimanusiaan. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat, nggak usah dipikirkan dulu masalah uang atau ganti imbalan daripada makanan yang diberikan. Harus apa? Harus berupa ajal, harus berupa tempo, harus ditempo. Dan tidak boleh mencegahnya. Dan tidak boleh mencegahnya, menghalang-halanginya. Bisa dijual. Jadi bisa memberikan makanan secara gratis langsung, secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan dari cara menjualnya, tapi ilal ajal, harus dengan cara ditempo. Motor orang yang berada dalam kondisi darurat. Siapa maksudnya? Yaitu untuk binasaan yang akan menimpa pada diri. Mungkin mana negara-negara yang panas atau sebaliknya negara-negara yang dingin. Di negara-negara yang sangat dingin itu sangat-sangat membutuhkan pakaian, terutama di musim dingin yang pada saat itu kadang turun salju. Itu sangat dingin sekali. Yang kalau seandainya ada orang tidak punya pakaian atau punya pakaian tapi tidak mencukupi, dan kalau orang yang seperti itu dibiarkan, tidak dibantu dengan ngasih pakaian kepada orang itu, bisa-bisa tidak bisa bertahan hidup karena sangat dinginnya keadaan. Orang yang seperti ini yang sangat-sangat membutuhkan pakaian agar bisa menolak kebinasaan dari dirinya, wajib bagi orang yang mampu untuk membantunya. Kalau tidak dia membantunya, padahal dia mampu, maka orang yang mampu itu terjatuh ke dalam maksiat tangan. Atau juga yang dimaksud dengan kata-kata muttar, orang yang sangat membutuhkan, adalah orang yang butuh makanan agar bisa menolak dan mencegah kebinasaan dari dirinya. Agar bisa mencegah kematian yang akan menimpa pada dirinya kalau seandainya tidak makan. Nah, maka wajib bagi orang yang mampu untuk memberikan makanan kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, jadi itulah hak sesama saudara, sesama muslim, adalah bagaimana memperhatikan orang-orang, terutama saudara-saudara kita, ketika mereka sangat membutuhkan. Dan bagaimana pentingnya dan dianjurkannya sebuah berkhidmah, melakukan khidmah kepada kaum muslimin. Jadi sesuatu yang sangat dianjurkan adalah katanya apa? Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ya. Kebutuhan itu kan bervariasi. Orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala biasanya apa? Mengedepankan kebutuhan orang lain. Artinya apa? Selama diri kita ini masih terpenuhi kebutuhan dan di sana ada orang yang sangat membutuhkan, kita bantu. Dan orang yang tahu manisnya bagaimana keberkahan berkhidmah kepada orang lain, itu pasti sangat suka sekali
Orang itu apa? Sering membantu. Jadi orang yang tahu hikmah dan keberkahan serta sir rahasia di balik berkhidmah kepada orang lain, maka orang itu akan menjadi orang yang sangat suka untuk berkhidmah. Kenapa? Karena sudah jelas Rasulullah bahwa orang yang membantu orang lain akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membantu dan memberikan pertolongan kepada orang lain juga akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah telah menyatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Jadi kata Rasulullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diraih oleh seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Jadi kita tolong orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Menolong itu kan tidak mesti harus berupa material. Bisa dengan pemikiran, bisa memberikan solusi, bisa dengan cara mengarahkan, memberikan pertolongan. Jadi yang tidak memberikan bantuan terhadap orang yang sedang dalam kondisi darurat, tidak memberikan sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya, ini terjatuh ke dalam maksiat tangan. Jadi orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang yang sedang benar-benar membutuhkan terhadap pertolongan, maka ini terjatuh ke dalam maksiat tangan. Kemudian selanjutnya termasuk maksiat tangan adalah wa adamu inqadhi ghariqin. Tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Tidak menyelamatkan, ya, tidak menolong, tidak menyelamatkan orang yang tenggelam min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, tanpa uzur. Fihima, pada keduanya. Fihima di sini pada keduanya, pada dalam dua kondisi. Kondisi apa? Kondisi tidak membantu orang yang sedang membutuhkan makanan atau pakaian yang bisa mencegah kebinasaan yang akan menimpa dirinya, dan juga tidak menolong orang yang sedang tenggelam. Ini kata-kata fihima. Jadi kata-kata fihima yaitu tidak menolong, tidak membantu, tidak memberikan bantuan terhadap orang yang sedang membutuhkan dalam kondisi darurat, dan juga tidak menyelamatkan orang yang tenggelam tanpa ada uzur. Amma in kana lahu uzrun, adapun seandainya orang yang membutuhkan bantuan itu juga memiliki uzur, adapun orang yang mendapati orang lain yang sedang dalam kondisi darurat atau mendapati orang lain yang sedang tenggelam, orang yang mendapati itu memiliki uzur. Apa uzurnya? Tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa renang, atau tidak ada sesuatu yang bisa untuk diberikan. Ya. Artinya dirinya sendiri pun sangat membutuhkan. Dirinya sendiri pun membutuhkan. Ini ada uzur, maka maka tidak berdosa. Seandainya tidak memberikan bantuan dan seandainya tidak memberikan pertolongan terhadap orang yang tenggelam, itu tidak maksiat. Tidak terjatuh ke dalam maksiat tangan. Mengapa? Karena uzur. Jadi termasuk maksiat tangan yang merupakan dosa besar adalah tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan saat berada dalam kondisi darurat. Dan yang dimaksud dengan orang yang berada dalam kondisi darurat adalah orang yang sangat-sangat kelaparan. Butuh karena dia kelaparan. Dan semacamnya yang sekira mendekati kematian, bisa menyebabkan kematian. Karena haus, atau karena lapar, atau karena dingin, ya. Pokoknya hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan kematian, menyebabkan kematian. Kalau tidak dibantu dengan memberikan sesuatu yang bisa mencegah penyebab kematian tersebut, maka orang itu yang mampu
berdosa, terjatuh ke dalam maksiat tangan. Kemudian orang yang dibantu yang berada dalam kondisi darurat ini tidak dipilah-pilih. Artinya tidak tebang pilih, baik yang membutuhkan bantuan itu berupa kerabatnya ataupun orang lain. Sebagian orang itu kan milih-milih. Kalau kerabatnya sendiri dibantu, tapi kalau orang lain tidak dibantu. Padahal kalau dalam kondisi darurat seperti ini, tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan antara menolong orang yang dalam kondisi darurat dan merupakan keluarganya sendiri, ataupun bukan termasuk keluarga, tetap dibantu. Berupa keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, ataupun orang lain dia tidak kenal. Kalau dalam kondisi darurat, tetap dibantu. Tetap diberikan bantuan sekiranya bisa mencegah daripada hal-hal yang dapat menyebabkan kematian. Dan yang dimaksud dengan orang yang dalam kondisi darurat di sini, baik juga orang Muslim ataupun kafir dhimmi. Ya, artinya yang diberikan bantuan, artinya yang diberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam kondisi darurat, ini tidak khusus hanya orang Muslim. Orang yang kafir dhimmi pun demikian harus dibantu, diberikan pertolongan. Itulah indahnya ajaran Islam. Itulah ajaran Islam. Sekalipun tidak seagama, kita ajarkan bagaimana memperhatikan orang lain. Siapa tahu dengan bersikap yang seperti itu, ya. Siapa tahu dengan bersikap baik seperti itu, bisa-bisa dia masuk Islam. Ya, bukankah sudah pernah, mungkin saya cerita, udah lama. Jadi ada orang, salah satu orang kafir. Ada orang kafir, kemudian orang kafir tersebut kehilangan sapi. Kemudian dia cari sapinya. Hari pertama nggak ketemu, hari kedua nggak ketemu, hari ketiga nggak ketemu, sampai orang kafir tersebut sampai ke kediaman Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dia cari kemana-mana. Orang kafir itu cari kemana-mana sampai di sebuah kediaman Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, di sebuah tempat di mana tempat tersebut biasanya ditempatin oleh murid-muridnya sudah ketika ngaji kepada beliau. Kemudian apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika melihat orang kafir itu? Beliau hampiri, beliau dekati. Syekh Ahmad ini menghampiri, mendekati orang kafir itu. Syekh Ahmad mengatakan kepada orang kafir, saya melihat kamu sepertinya sangat lelah. Dan saya melihat kamu sepertinya kamu kelaparan. Apa kata orang kafir itu? Ya betul, saya lapar, saya capek. Akhirnya apa? Akhirnya Syekh Ahmad meminta agar diambilin adonan roti, diambilin tepung sama air, dan diberikan kepada orang kafir itu biar diadonin sendiri. Kenapa Syekh Ahmad itu tidak langsung menyediakan siap saji, makanan yang sudah siap untuk dimakan? Karena Syekh Ahmad itu tahu kalau kebiasaan orang-orang kafir seperti yang datang ke rumah beliau, itu biasanya kalau makanan yang masak adalah orang Muslim, itu tidak mau makan. Jadi Syekh Ahmad itu paham, Syekh Ahmad itu tahu kalau orang-orang kafir yang semacam itu, semacam yang datang kepada rumah beliau, kalau melihat makanan dan tahu yang masak adalah seorang Muslim, dia tidak makan, orang kafir tidak makan. Makanya Syekh Ahmad itu cukup hanya menyediakan tepung sama gandum sama air. Akhirnya Akhirnya orang kafir itu ya ngolah sendiri, masak sendiri. Ya adonin, dimasak, habis dimasak ya makan. Coba kita perhatikan bagaimana sikap lembut yang ditunjukkan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Sekalipun ketika mendapati orang kafir itu ya, yang tidak seagama, bukan malah diusir, malah
perlakukan dengan sikap yang baik. Bahkan setelah makan apa? Setelah orang kafir itu makan, Syekh Ahmad meminta agar mengantarkan orang kafir itu kepada kampung halamannya. Akhirnya apa? Diantar melalui perahu, melalui sampan perahu, dan sampai di kampung halamannya. Akhirnya apa? Orang kafir itu ditanya oleh keluarga-keluarganya, bahwasannya ketika ada di Syekh Ahmad itu kamu diperlakukan sebagai apa? Diapain sama Syekh Ahmad? Diperlakukan bagaimana? Bagaimana Syekh Ahmad itu memperlakukan Anda? Dia cerita dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang lembut, dengan keberkahan dan kelembutan sikap Syekh Ahmad itu apa? Dia masuk Islam. Orang yang kafir tadi apa? Masuk Islam. Bahkan apa? Keluarga-keluarganya juga apa? Masuk Islam. Itulah Islam. Ya, Islam tetap bagaimana kita menghadapi orang yang seagama ataupun yang bukan seagama, tetap kita apa? Berbuat baik. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita bersikap buruk kepada orang yang jahat kepada kita atau tidak seagama. Bahkan apa? Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik sekalipun kepada musuh kita, sekalipun kepada musuh-musuh kita. Jadi, dan itu sudah terbukti bagaimana Rasulullah itu melakukan. Ketika orang-orang Yahudi memperlakukan perlakuan yang buruk kepada Rasulullah, Rasulullah tidak membalas dengan hal yang serupa. Itu Islam yang sempurna. Seorang muslim yang sempurna imannya. Karenanya kata-kata orang yang membutuhkan di sini, butuh bantuan, ini tidak hanya sekedar orang muslim saja dan bukan hanya kerabatnya saja. Artinya kalau orang yang membutuhkan bantuan itu berupa saudaranya sendiri atau orang lain, tetap dibantu. Atau berupa sama orang muslim ataupun kafir dhimmi, tetap dibantu. Ya. Jadi orang yang berada dalam kondisi tidak darurat, artinya mampu, wajib membantu orang yang sedang dalam kondisi darurat, memberikan makanan. Pada saat itu, jangan ditunda. Kalau orang sudah mendekati kematian, kelaparan itu, nggak boleh ditunda-tunda, harus bagi yang mampu apa? Memberikan pada saat itu, memberikan bantuan. Seandainya yang memiliki kita apa? Juga butuh, tapi masih bisa tertutupi dengan hal-hal yang lainnya. Jadi sekalipun ada orang itu butuh makanan, tapi dia masih bisa bukan dalam kondisi darurat, tetap dia wajib baginya apa? Memberikan bantuan kepada orang yang sedang dalam kondisi darurat. Begitu juga termasuk maksiat tangan adalah tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Termasuk maksiat tangan adalah tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Apabila yang tenggelam itu adalah maksum, artinya bukan orang kafir. Bukan orang murtad, bukan orang kafir. Dan kewajiban menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, ini kalau bagi yang mampu. Bagi orang yang mampu. Kalau seandainya tidak mampu ya tidak berdosa. Bahkan kalau seandainya pun yang tenggelam adalah seorang perempuan muslimah, dan ketika menyelamatkan akan menimbulkan persentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu. Ini boleh karena dalam kondisi darurat. Jadi kalau seandainya ada seorang muslimah tenggelam, kemudian ada laki-laki lain melihatnya, mengetahui tentang peristiwa tersebut, maka tidak boleh mengatakan, wah ini perempuan lain, ini ajnabiyah, ini bukan mahram, nggak boleh kita menyentuh, nggak boleh kita tolong, kita boleh. Ini bukan seperti itu. Boleh tetap, walaupun terjadi persentuhan, walaupun menyentuh badan perempuan itu karena dalam rangka menyelamatkan, nggak apa-apa. Jadi di sini tetap memperbolehkan karena apa? Karena dalam kondisi darurat, dalam kondisi kalau seandainya tidak ditolong bisa menimbulkan kematian, bisa menyebabkan kematian. Sedang dalam kondisi darurat. Dan di sini yang dicontohkan orang yang sedang tenggelam kan. Nah, ini sebenarnya bukan harus yang diberikan pertolongan hanya orang yang tenggelam saja.
Pokoknya apa yang semisal seperti orang tenggelam. Sesuatu yang sekiranya menyebabkan kematian. Kayak orang kebakaran misalnya. Ada orang kebakaran. Kalau seandainya tidak diselamatkan bisa terbakar di dalam kamarnya. Bisa orang yang apa? Orang lain apa bisa membantunya. Jadi tolong. Ya. Jadi pokoknya setiap sesuatu yang terjadi bagi seseorang, kalau sekiranya tidak ditolong akan bisa menyebabkan kematian, maka bagi orang lain apa? Bagi yang mampu, bagi orang lain yang tidak ada uzur, bagi yang mampu, wajib menolong. Wajib apa? Memberikan pertolongan, perlindungan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya termasuk maksiat tangan berikutnya adalah wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi. Termasuk maksiat tangan berikutnya adalah menulis sesuatu yang haram diucapkan. Menulis sesuatu yang haram diucapkan. Apa yang haram diucapkan dan juga haram untuk ditulis seperti riba. Seperti riba. Seperti membicarakan keburukan orang lain. Keharaman riba ini tidak hanya sekedar ketika dibicarakan secara lisan. Tapi kalau seandainya pun secara lisan, secara tertulis, itu juga termasuk maksiat, tidak boleh. Ada orang membicarakan keburukannya ya, melalui tulisan, ditulis. Apalagi apa namanya di zaman sekarang orang kebanyakan apa? Dikit-dikit dicerita di media, di FB, di status. Itu kalau seandainya isinya adalah riba, membicarakan keburukan orang lain, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kecuali dalam rangka menyelamatkan orang lain supaya tidak terpengaruh dari keburukan orang tersebut. Karena akidahnya yang rusak, karena akidahnya yang menyimpang, karena akidahnya yang menyempal misalnya. Dijelaskan kepada orang-orang bahwa si fulan itu akidahnya begini, begini, begini. Nah itu diperbolehkan. Karena tidak setiap riba itu diharamkan. Bahkan menjadi wajib membicarakan keburukan orang. Apa kapan itu? Ketika dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan orang lain supaya tidak terpengaruh. Supaya tidak terpengaruh dengan keburukan orang tersebut. Misalkan ada orang paham radikal, ada orang paham tajsim, meyakini Allah jisim, ada orang meyakini Allah itu berbentuk atau meyakini Allah itu di atas langit, bersemayam di atas arus. Kemudian ada temannya datang lapor kalau dirinya apa? Mau belajar kepada orang yang meyakini Allah di atas arus itu. Maka perlu cerita, nggak boleh dan menghalang-halanginya, jangan diberikan malah untuk belajar kepada temannya itu, kepada orang yang akidahnya tajsim itu disebutkan itu akidahnya salah, itu akidahnya bertentangan itu. Itu kan sesuatu yang kalau dia dengarkan mungkin tidak suka kan, tapi dalam rangka menyelamatkan ini boleh. Dan dalilnya pun banyak, dalil yang memperbolehkan membicarakan keburukan orang lain, tapi dalam rangka apa? Menyelamatkan seseorang agar tidak terpengaruh dengannya. Jadi apa namanya? Dulu Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan, Fatimah bintu Qais, namanya Fatimah bintu Qais. Kemudian bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada Muawiyah dan Abu Jaham datang kepada saya ingin melamar saya. Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ingkihi Usama. Ingkihi Usama. Ingkihi Usama. Kamu nikah saja dengan Usama. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyebutkan tentang keburukan mereka berdua. Kata Rasulullah apa? Amma Muawiyatu faso'lukun. Wa amma Abu Jahmin fala yadul asu an atiqihi. Kalau apa namanya? Kalau Muawiyah itu orangnya apa? Orangnya itu
sangat-sangat tidak memiliki harta, bahkan untuk menafkahi nafkah yang wajib saja tidak bisa. Adapun Abu Jahm itu apa namanya? Sering mukul perempuan. Dua sebab ini kan sesuatu yang tidak suka kalau dibicarakan. Dibilang tukang pukul, sering mukul, ya, dan tidak memberikan nafkah, itu kan sesuatu yang tidak disukai kalau dia dengar orang yang dibicarakan. Tapi dalam rangka Rasulullah ingin menyelamatkan dia, dalam rangka menyelamatkan agar tidak terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan. Kan kalau tidak menafkahi kan berdosa. Kalau sering mukul kan mukul seorang perempuan tanpa hak, sering mukul kan berdosa. Makanya justru apa? Rasulullah menyarankan menikah dengan Usama. Ya, tidak disarankan oleh Rasulullah menikah dengan Muawiyah atau Abu Jahm. Jadi apa namanya? Jika saja Rasulullah dari hal tersebut tidak diam, bagaimana dengan suatu kekufuran yang disebar oleh kelompok-kelompok tertentu? Ya harus kita melakukan perlawanan. Harus kita menjelaskan kepada orang lain. Jadi kata Syekh Abdullah mengatakan begini. Orang yang berusaha di zaman sekarang ini untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta membelanya dan menyebarluaskan di kalangan manusia dan melawan ahli-ahli dan melawan pemikiran-pemikiran yang sesat dan memberantas kelompok-kelompok radikal, dan ia pun melakukan amar ma'ruf nahi munkar serta konsisten dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala 50 sahabat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kata Rasulullah, orang yang betul-betul berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengajarkan kembali kepada orang lain, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 sahabat. 50 sahabat. Apa kata Rasulullah? Inna min waraikum ayyamas sabri. Inna min waraikum ayyamas sabri. Al-mutamassiku fihinna yawma idzin bimithli ma antum alaihi kana lahu ajru 50 minkum. Jadi kata Rasulullah bahwasannya akan datang orang-orang setelah kalian, di belakang kalian, di mana mereka bersabar dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap teguh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mendapatkan pahala seperti pahala 50 dari kalian, kata Rasulullah. Orang yang berpegang teguh pada saat itu Al-mutamassiku fihinna yauma idzin bimithli ma antum alaihi la kana lahu ajru 50 minkum, kata Rasulullah, mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalian, kata Rasulullah. Makanya orang yang belajar ilmu agama, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berusaha menyebarluaskan kepada orang-orang dan membelanya serta melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok radikal, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Syekh? Itu lebih baik daripada melakukan 100 kali haji sunnah. Kata siapa? Kata Syekh, lebih baik daripada 100 kali melakukan haji sunnah. Dan lebih utama daripada 2000 rakaat sholat sunnah. Dan lebih baik daripada pahala membangun 500 masjid. Bayangkan bagaimana jaminan orang yang benar-benar berjuang membela agama Islam. Bahkan seandainya mati dalam keadaan tidur di atas kasur, bukan mati karena berperang, mati biasa di atas kasurnya. Dia pun matinya seperti orang yang mati syahid. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain Al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah di sini syariat,
Syariat itu apa? Syariat, yaitu masalah akidah dan juga hukum-hukum ibadah yang lainnya. Orang yang berpegang teguh dengan syariatku, kata Rasulullah, di saat kerusakan melanda umatku, maka dia ketika mati mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Jadi kata Rasulullah, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Jadi apa namanya? Ini keistimewaan orang yang senantiasa menyibukkan diri dengan belajar ilmu, mengajarkan kepada orang lain, membela agama Islam, melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok radikal yang ingin menghancur Islam, yang mereka mengatasnamakan Islam, yang mereka berkedok Islam, tapi hakikatnya mereka menghancurkan dari dalam. Mereka zahirnya sholat, mereka zahirnya rajin beribadah, mereka zahirnya berpuasa, mereka zahirnya berhaji, mereka zahirnya berakhlak dengan akhlak yang baik sesama temannya. Akan tetapi hakikatnya apa? Mereka benci kepada Rasulullah. Hakikatnya mereka merusak Islam dari dalam. Mereka munafik. Islam tidak pernah mengajarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala seperti manusia. Tidak pernah Rasul kita bahwa Allah itu bertempat di atas arsy. Terus kapan itu munculnya paham-paham tadi sini itu? Yaitu ketika disebar oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, mereka adalah perintis kelompok yaitu gerakan Wahabi, gerakan radikal, gerakan yang kalau tidak sepaham dengan mereka mudah dikafirkan, suka divonis syirik atau kafir. Orang yang melakukan perlawanan terhadap mereka, orang yang menjelaskan tentang keburukan mereka, orang yang memperingatkan orang lain dari kekufuran-kekufuran mereka, orang yang seperti ini walaupun mati di atas kasur, matinya seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, kita tahu bagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Di dalam kuburannya tidak ditanya oleh malaikat. Di dalam kuburannya diperluas kuburannya. Dan jasadnya tidak akan hancur. Jasadnya tidak akan hancur. Tubuhnya walaupun beratus-ratus tahun di dalam kuburan tidak akan hancur. Dan alhamdulillah kebanyakan dari jamaah Syekh Abdullah Al-Harari, dari murid-muridnya yang sudah belajar akidah dan mengajarkan kepada orang lain secara intensif pentingnya belajar ilmu akidah, mereka ketika meninggal dan ketika digali kuburannya, ternyata apa? Jasadnya apa? Jasadnya tidak hancur. Dan itu bukan hanya satu dua. Ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Karenanya kita tetap harus konsisten dalam hal seperti ini, yaitu belajar ilmu agama serta mengajarkan kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan ini adalah merupakan amalul anbiya, pekerjaan para nabi, yaitu mengajak orang lain kepada kebaikan dan memperingatkan orang lain daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kekufuran, kesyirikan. Jadi semangat kita harus lebih ditingkatkan, semangat kita harus lebih dinaikkan untuk terus mencari ilmu agama sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang-orang sekarang, rata-rata kebanyakan semangat mereka itu sudah mulai merapuh, sudah mulai melepuh, bahkan bisa dibilang mati. Semangat untuk belajar ilmu agama mati. Bahkan urusan dunia jadi nomor satu, sedangkan belajar ilmu agama hanya sebagai sampingan. Padahal tidak seperti itu. Belajar ilmu agama seharusnya dinomor satukan, belajar ilmu dunia itu bisa dibuat sampingan. Enggak hanya di mana-mana, bukan hanya di sana, di sini pun di mana-mana. Yang kalau urusan agama itu sangat sedikit yang hadir, yang datang. Tapi kalau urusan dunia
Masya Allah, banyak. Memang seperti itu. Memang seperti itu kenyataannya. Jadi apa namanya? Perlu satu contoh yang menggambarkan pentingnya semangat dalam belajar ini. Seseorang bernama Jabir ibnu Abdullah. Ada salah satu sahabat Nabi bernama Jabir ibnu Abdullah. Beliau ini tinggal di kota Madinah. Beliau Jabir ibnu Abdullah tinggal di kota Madinah. Lalu beliau apa? Melakukan perjalanan ke Mesir. Kenapa? Karena beliau Jabir bin Abdullah ini apa? Mendengar, telah sampai kabar kepada beliau bahwasannya di Mesir terdapat seorang alim, yaitu Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais. Akhirnya apa? Akhirnya Jabir itu melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mesir. Hanya ingin apa coba? Hanya ingin mendengar satu hadis. Ya. Yang katanya apa? Perjalanan yang ditempuh menghabiskan waktu berapa bulan? 1 bulan. Bayangkan bagaimana beliau Jabir ibn Abdullah melakukan perjalanan dari Madinah ke kota Mesir sampai menghabiskan waktu 1 bulan. Maklum, karena pada masa itu mungkin tidak seperti sekarang. Tidak ada transportasi yang luar biasa. Kalau sekarang itu kan kita sudah dipermudah. Ada mobil, ada pesawat, ada kereta, serba tersedia, serba tersedia. Kalau dulu serba terbatas. Tapi bayangkan, walaupun mereka serba terbatas, semangat dalam belajar ilmu agama, semangat dalam dakwah, dan semangat dalam mencari ilmu agama, kita kalah sekarang. Terus terang, kita kalah sekarang. Seandainya para sahabat Nabi itu hanya tinggal di kota Madinah semuanya, tidak keluar kemana-mana, tidak menyebarkan, ya paling Islam hanya tersebar di Madinah saja. Tapi kenapa kok Islam tersebar kemana-mana? Itu berarti menandakan bahwasannya sahabat-sahabat Nabi bukan hanya tinggal diam, tinggal di kota Madinah terus, tapi keluar. Makanya ada salah satu sahabat katanya, saya nggak tahu namanya, itu sampai ada yang dikuburkan di mana? Di Cina. Ada salah satu sahabat Nabi yang dikuburkan di mana? Di Cina. Kenapa kok sampai ada di sana kuburannya? Ini menunjukkan bahwasannya beliau itu nggak sana bukan jalan-jalan. Ke sana itu bukan jalan-jalan, tapi apa? Dalam rangka dakwah. Dalam rangka mengajak orang lain untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Jabir ibn Abdullah sampai ke Mesir, ditanya oleh Abdullah ibn Unais, apa? Bukankah kamu sudah pernah mendengar hadis ini? Apa kata Jabir ibn Abdullah? Iya, saya sudah mendengar. Begitulah orang-orang dulu itu sangat-sangat perhatiannya besar sekali. Jadi itulah orang-orang dulu itu, sahabat-sahabat Rasulullah itu semangatnya luar biasa. Semangatnya berkobar-kobar. Semangatnya luar biasa. Kita sekarang apa? Untuk belajar ilmu agama, kadang sudah diantarkan ke kampungnya, ke halamannya, dia masih kurang semangat. Makanya kata Syekh apa? Kata Syekh itu, kata Syekh Abdullah, pertanda baik seseorang itu, pertanda kebaikan seseorang itu apa? Ketika diberikan adanya kecintaan dalam dirinya untuk terus mencari ilmu agama. Jadi kata Syekh, tanda baik bagi seseorang ketika apa? Dia diberikan semangat dalam mencari ilmu agama. Diberikan terus ada keinginan besar dalam dirinya yang apa? Ingin mencari ilmu agama. Itu pertanda baik. Justru sebaliknya, kalau orang yang semakin menjauh daripada ilmu agama, itu bukan pertanda baik. Bukan pertanda baik, karena Rasulullah sendiri menyatakan apa? Fama yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, maka Allah akan mempermudah baginya apa? Mempermudah baginya dengan memberikan jalan sehingga bisa paham tentang urusan agamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan mengerti tentang urusan agamanya, tentang urusan
ibadahnya, tentang urusan hal-hal yang dapat menjadikan ibadahnya sah, menjadikan keyakinannya benar, menjadikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali ke tema utama tadi, bahwasannya ghibah itu kalau dalam rangka memperingatkan orang-orang supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang tertentu, karena kelompok-kelompok tertentu, itu bukan haram, malah itu wajib. Itu malah wajib. Kenapa? Karena ini dalam rangka penyelamatan. Dalam rangka menyelamatkan orang lain supaya tidak terpengaruh. Supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang yang sesat itu. Jadi menulis sesuatu yang haram diucapkan, seperti ghibah dan lainnya, ya, dan lain selain ghibah, dengan menggunakan berbagai alat tulis apapun, itu tetap haram. Jadi kata-kata menulis di sini, menulis itu bukan hanya menulis menggunakan pulpen. Menulis, alat tulis sekarang itu sudah canggih. Alat tulis sekarang itu sudah canggih. Bisa menggunakan pulpen, bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan komputer diketik, atau bisa menggunakan yang lainnya. Makanya lisan ini ucapan itu merupakan apa? Merupakan salah satu ketika orang menulis nulis sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, itu juga termasuk bagian daripada perkara yang diharamkan. Apa yang diharamkan untuk diucapkan juga haram untuk ditulis. Apa yang diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk kita ucapkan, haram dan tidak boleh untuk kita tulis, tidak boleh. Jadi kolam, pulpen itu merupakan apa? Salah satu daripada dua lisan. Maka harus jaga dari apa yang wajib dijaga oleh lisan. Jadi sesuatu yang wajib dijaga oleh lisan juga harus dijaga dengan menggunakan tangannya. Jadi jangan sampai riba dan hal-hal yang lainnya. Maka jangan menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan. Dari sesuatu yang telah disebutkan. Apa saja maksiat lisan? Sudah disebutkan. Apa saja maksiat lisan? Nah, hal-hal yang diharamkan dalam maksiat lisan itu tidak boleh ditulis. Hal-hal yang diharamkan untuk diucapkan, haram juga untuk ditulis. Kemudian yang selanjutnya, wal khiyanah. Termasuk maksiat tangan berikutnya adalah khianat. Khianat lawan kata daripada apa? Nasihat. Wahya biddun nasiha. Wal khiyanatu wahya biddun nasiha. Khianat itu adalah lawan daripada nasihat. Wa tashmalu al-af'ala. Maka berkhianat itu mencakup khianat dalam perbuatan, dan juga apa? Wal aqwal, dan juga khianat dalam ucapan. Khianat dalam ucapan dan juga khianat dalam perbuatan. Wal ahwal, dan juga apa? Khianat dalam kondisi keadaan. Jadi tidak boleh berkhianat. Di sini ada contohnya. Apa khianat yang mencakup perbuatan? Khianat dalam perbuatan seperti apa? Khianat dalam perbuatan contohnya seperti memakan harta titipan. Khianat dalam perbuatan contohnya apa? Seperti memakan harta titipan. Ada orang menitip barang kepada seseorang untuk dijaga. Ada orang menitip barang kepada orang lain untuk dijaga. Lalu apa? Dia makan. Titipan itu dimakan. Nah, ini apa namanya? Khianat dalam perbuatan. Atau wal aqwal, dan juga khianat dalam ucapan. Jadi orang yang berkhianat dalam ucapan, ini juga apa? Termasuk maksiat tangan. Jadi apa namanya? Seperti mengingkari. Ya, mengingkari
apa yang disampaikan, menyanggupi bahkan yang mengingkarinya. Ini juga apa adalah termasuk khianat yang bersumber daripada ucapan. Wal ahwal, dan juga apa? Dan juga khianat dalam keadaan. Khianat ini kan mencakup apa? Khianat dalam perbuatan, dalam ucapan, dan juga apa? Dalam keadaan. Seperti mengesankan kepada orang lain bahwasannya dirinya apa? Mampu untuk mengemban amanah. Padahal dia apa? Padahal dia tidak memiliki kemampuan. Jadi ada orang mengesankan berpenampilan seperti seakan-akan orang yang layak terjatuh kepadanya apa? Sebuah amanah. Padahal dia tidak ahli. Padahal dia tidak keahlian, tidak punya keahlian dalam mengemban sebuah amanah. Maka ini apa? Ini termasuk maksiat tangan juga, termasuk maksiat tangan yang berupa khianat dalam perbuatan keadaan, khianat dalam keadaan. Jadi mengesankan kepada orang lain bahwa dirinya apa? Sangat ahli. Sangat ahli. Padahal apa? Padahal ini merupakan tidak amanah namanya. Jadi mengesankan kepada orang lain bahwa dirinya sangat ahli untuk mengemban amanah. Padahal dia bukan ahlinya. Bukan ahlinya untuk memegang amanah. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? La dina liman la ahdalah. Apa artinya? La dina liman la ahdalah. Artinya orang tersebut tidak akan sempurna imannya. Orang yang tidak menjaga amanah, maka orang tersebut tidak akan menjadi orang Islam yang sempurna imannya. Karenanya apa? Karenanya kalau kita diberikan sebuah tugas tertentu dan kita mampu untuk menjalankan, jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai amanah tersebut tidak dijaga, tidak dilestarikan. Harus kita jaga dengan penuh amanah, termasuk ilmu agama. Amanah dalam ilmu agama itu jauh lebih besar daripada amanah dalam masalah ilmu, dalam masalah harta. Kenapa? Karena bahayanya lebih luas dalam masalah ilmu agama. Termasuk orang yang tidak amanah adalah orang yang berfatwa tanpa ilmu. Itu kurang amanah. Termasuk yang belum amanah, termasuk orang yang belum amanah, artinya khianat, adalah berfatwa tanpa ilmu. Itu tidak amanah. Kenapa? Kalau memang tidak pernah mendengar sebuah jawaban dari seorang guru, dia malah jawab sendiri. Dan tidak amanah berarti. Jadi ilmu agama itu harus kita jaga dengan penuh amanah. Syekh mengatakan apa? Syekh mengatakan bahwasanya amanah dalam ilmu agama itu lebih besar daripada amanah dalam urusan harta. Orang yang amanah dalam memelihara ilmu agama ini itu lebih besar, lebih penting daripada menjaga amanah dalam harta. Berbahaya sekali. Jadi harus kita jaga. Ketika kita diberikan tugas-tugas tertentu, ya misalnya teman-teman kita di berbagai cabang untuk menjadi koordinator ini, itu kan sebuah amanah. Harus dilakukan, harus diemban. Harus dilakukan. Kenapa? Karena itu amanah. Jadi kalau seandainya tidak diemban, tidak dijaga, mengesankan padahal tidak seperti itu berbahaya. Tapi alhamdulillah teman-teman kita semuanya di berbagai cabang, ya, mereka mau bekerja sama-sama menyebarkan manhaj Syekh Abdullah Al-Haruri. Karena kalau sahama ini adalah kerja bareng. Ya. Kerja sahama adalah kerja bareng-bareng. Dan itu manfaatnya dan hasilnya lebih terasa daripada kerja sendiri-sendiri. Jadi sesuatu itu akan menjadi ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama. Tapi kalau dikerjakan secara sendiri-sendiri menjadi berat. Nah, kalau kita
contoh yang sering dicontohkan oleh para masyayikh apa? Untuk memberikan perumpamaan dalam menyebarkan dakwah. Kalau orang mendorong mobil yang lagi mogok, mobil yang lagi mati, mogok, didorong oleh 2 orang atau 3 orang. Jalan mungkin, tapi pelan kan? Pelan mobilnya ketika didorong. Tapi kalau seandainya yang dorong mobil itu sampai 10, 20, 30, 50, itu kencang. Itu kencang. Begitu juga dalam masalah menyebarkan manhaj Syekh Abdullah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita butuh kekompakan. Kita butuh bersama. Tidak hanya mengandalkan, di sana sudah ada ustadz ini, di sana sudah ada ini. Nah, tidak bisa seperti itu. Intinya harus masing-masing dari kita harus mengambil peran. Dalam apa? Dalam membela agama Islam. Kenapa? Karena kalau kita menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membela agama Islam, agama yang akan membela kita. Sudah saya jelaskan tadi di awal, orang yang membela agama Islam, membela ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan berusaha menyebarluaskan serta memperingatkan orang-orang daripada kekufuran orang-orang yang pemikiran radikal. Ini apa? Orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala 50 sahabat. 50 sahabat. Dan seandainya mati dalam keadaan bukan berperang, mati biasa di atas kasur, tetap dia matinya seperti mati syahid. Dari segi apa? Memperoleh pahala dari Allah begitu besar. Karenanya tetap kita konsisten, tetap kita istiqomah, tetap kita berusaha untuk terus belajar ilmu agama dan menyebarkan kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang belum kita kenal. Karena ilmu agama adalah hidupnya agama Islam. Ilmu agama adalah hidupnya Islam. Beliaulah Syekh Abdullah yang mengatakan, ilmu dini hayatul Islam. Ilmu agama adalah hidupnya Islam. Beliau Syekh Abdullah yang pernah berkata, lan yahlikan nasu ma damal ilmu muntashiran bainahum wa innama yahlikun nasu idza dhahaba al-ilmu min bainihim aw qalla man ya'lamu ilma ad-din 'inda dzalika ya'zumul halak. Kata Syekh apa? Manusia itu tidak akan binasa selama ilmu agama masih terus tersebar di kalangan mereka. Dan sesungguhnya manusia itu akan binasa, akan terjatuh ke dalam kecelakaan jika ilmu agama sudah mulai menipis dari mereka. Jika ilmu agama sudah mulai lenyap dari mereka. Atau sedikit dari mereka yang mengetahui tentang ilmu agama. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena di samping kegiatan kita, di tengah-tengah kegiatan kita masih sempat-sempatnya untuk apa? Menyempatkan diri kita untuk belajar ilmu agama. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang kita kaji bersama ini menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat dan dapat meninggikan dan mengangkat derajat kita dan kelak di akhirat dapat kita berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira untuk sesi kedua sampai di sini ya. Jadi karena selanjutnya adalah pembahasan baru masuk ke pasal tentang maksiat farji, maksiat kemaluan. Masuk kepada maksiat kemaluan. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang maksiat kemaluan. Baik, mari kita tutup dengan tahlil, dengan sholawat dan dengan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum.